Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan bahagia dimanapun dan kapanpun itu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad David Rizky. NIM saya 2022 01 30139. Prodi saya dari S1 Teknik Mesin dari kelas D. Tahu gak sih teman-teman bagaimana fenomena perubahan kesuburan populasi yang terjadi secara global? Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu semua. Dan kita di sini sharing-sharing. Semoga apa yang telah saya berikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi fenomena itu terjadi dikarenakan banyaknya perempuan yang teredukasi dan bekerja ditambah dengan meluasnya kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah dikit dan menunda yang namanya pernikahan. Nah, jadi teman-teman gini, di negara Cina atau Tiongkok khususnya, di sana dia merubah kebijakan karena dari tahun ke tahun populasi manusia atau populasi keturunan atau populasi kesuburan itu semakin menurun. Nah, karena apa penyebabnya? Salah satunya karena ekonomi, faktor ekonomi. Wanita-wanita di sana mungkin dia lebih memilih karirnya ketimbang menikah dan lebih memilih untuk memiliki anak sedikit. Maksudnya untuk memilih anak dalam jumlahnya yang lebih sedikit. Maka dari itu di Cina dia di sana merubah kebijakan di mana kita boleh memiliki 3 anak dan ada masa di mana kayak perempuan diberikan cuti dalam keadaan hamil dan sebagainya. Nah, kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena selera Anda, bagaimana tanggapan Anda dan cara untuk menyelesaikannya. Nah, kemiskinan dan kualitas lingkungan itu memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lain. Ada 2 aspek kaitan atau hubungan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Yang pertama, fisik. Kenapa di fisik? Dimana ketika tingkat kemiskinan itu tinggi atau naik, maka kualitas lingkungan pun akan terpengaruh, seperti lingkungan yang kumuh, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, sosial budaya dan ekonomi. Karena kurangnya tempat menyalurkan sosial budaya yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dan susahnya untuk mencari akses dan mata pencaharian, yang mengakibatkan beberapa warga memilih untuk merusak lingkungan lalu dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang ada. Nah, kemiskinan itu disebabkan karena apa? Karena dari kitanya atau warga itu sendiri yang mungkin kurang produktivitas, kualitas dari penduduk sendiri. Nah, dari kualitas penduduk itu menyebabkan sebuah kemiskinan. Lalu kemiskinan bisa berkaitan dengan kualitas lingkungan, karena ketika banyak meningkatnya kemiskinan, otomatis kejahatan atau kriminalitas itu akan semakin tinggi. Dan ya mungkin mereka bisa saja kayak mencuri kayu untuk menebang kayu lalu menjualnya demi spesial uang. Itu kan menyebabkan merusak lingkungan sekitar. Nah, tanggapan untuk menyelesaikan masalah tersebut di daerah saya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi dengan cara membuka lahan pekerjaan yang seluas-luasnya dan mempermudah warga di sekitar daerah saya sendiri untuk bekerja di daerah itu tersebut. Karena
ketika kemiskinan itu menurun, maka kriminal juga pun akan menurun. Ini kriminalnya di terfokus di kualitas lingkungan, kayak contoh pencurian kayu bakar, pemburuan hewan lalu dijual dan sebagainya. Nah, ketika kemiskinan menurun, pasti kualitas lingkungan sekitar kan akan tetap terjaga dan kehidupan warga sekitar akan lebih sejahtera karena sumber daya alam yang mencukupi dan memadai kehidupan warganya. Yang ketiga, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida? Hewan besar dan ganas menjadi langka disebabkan bisa karena dua faktor. Yang pertama, diburu oleh manusia, dan kedua, karena populasi makanan yang dimakan oleh hewan ganas dan besar itu menurun. Nah, yang pertama, diburu oleh manusia. Populasi hewan dan ganas diburu oleh manusia. Nah, kemungkinan hewan yang ganas dan besar itu mengancam manusia, mengancam kehidupan manusia. Maka dari itu, sepertinya manusia itu ingin menjaga kehidupannya supaya tidak terancam oleh hewan-hewan buas. Maka ada yang beberapa manusia atau sebagian dia lebih memilih untuk membunuh dan diburu, kemudian bisa juga dijual. Nah, yang kedua, karena populasi makanan yang dimakan oleh hewan buas dan ganas itu menurun. Nah, di sini memiliki hubungan terhadap piramida makanan, gimana ketika makanan yang dimakan oleh hewan buas tersebut menurun, maka populasi hewan buas dan besar itu pun pasti bakal menurun juga, karena hewan buas ganas dan besar itu terdapat di konsumsi 3, yaitu tingkatan paling tinggi dalam piramida makanan. Nah, ketika makanan yang dimakan oleh hewan besar dan ganas itu menurun dan sedikit populasinya, maka perlahan-lahan hewan ganas dan besar itu pun akan punah secara sendirinya karena ketiadaan makanan yang biasa dia makan. Nah, dari situ. Nah, mungkin semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan seandainya saya banyak salah kata, salah pengucapan dan sebagainya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan murni milik saya. Mungkin cukup sekian kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.